Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang periode rombongan hijrah ke Habasyah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang penerimaan rombongan hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Tujuannya supaya kalian mengetahui bagaimana sih kaum muslimin selama periode hijrah ke Habasyah. Apakah raja dari kerajaan Habasyah ini menerima kaum muslimin atau tidak? Lalu apa saja sih kendalanya dalam periode hijrah ke Habasyah? Nah, pada awalnya kedatangan kaum muslim itu diterima dengan baik oleh Raja Negus. Raja Negus itu adalah Raja Habasyah. Di sana mereka dilindungi sehingga hidup dengan aman. Berbeda dengan di Mekah, di Habasyah kaum muslimin diperlakukan dengan baik. Penduduknya ramah-ramah dan rajanya benar-benar melindungi mereka. Mereka pun menjalankan ibadah bebas sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa harus takut dipaksa seperti di Quraisy. Mendengar hal tersebut, kaum Quraisy sangat marah. Setelah kaum muslim itu hijrah ke Habasyah, mereka juga terlihat sangat bahagia. Kaum muslimin terlihat sangat bahagia ketika mereka hijrah ke Habasyah. Berbeda dengan saat kaum muslimin tinggal di Mekah yang saat itu sangat ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar hal tersebut, kaum kafir Quraisy mengutus dua orang kafir Quraisy untuk ke Habasyah untuk menemui Raja Negus. Nah, tidak lama kemudian, kedua utusan itu datang dengan membawa hadiah untuk Raja Negus. Sesampainya di Habasyah, kedua utusan itu menemui dan menghasut Raja Negus untuk mengatakan bahwa mereka yang meminta perlindungan itu atau mereka kaum muslimin itu adalah pembawa agama baru dan ajarannya menentang agama nenek moyang kafir Quraisy. Mereka pun meminta kepada Raja Negus agar mengusir kaum muslimin tersebut dari Habasyah dan mengembalikannya ke Mekah. Namun, Raja Negus tidak begitu langsung percaya kepada kedua orang tersebut. Raja Negus meminta kedua orang tersebut diberitahukan apa sih ajaran yang dibawa oleh kaum muslimin. Lalu, kedua orang utusan kafir Quraisy tersebut menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh kaum muslimin tersebut telah meninggalkan agama nenek moyang, yaitu yang asalnya agama nenek moyang tersebut menyembah kepada berhala. Nah, agama kaum muslimin itu tidak memperbolehkan siapapun menyembah kepada berhala, melainkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan dari kedua kafir Quraisy tersebut, Raja Negus menoleh kepada kedua utusan kafir Quraisy tersebut. Lalu beliau berkata, "Pergilah kamu berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kamu." Lalu kedua utusan itu pergi dan akhirnya pergi tanpa rasa kemenangan gitu, tanpa ada hasilnya sama sekali. Usaha mereka untuk menghasut Raja Negus itu tidak berhasil. Sementara itu, kaum muslimin tetap tinggal di Habasyah dan mendapatkan perlindungan dari kerajaan Habasyah. Mereka hidup aman dan tentram tanpa adanya gangguan maupun ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah beberapa tinggal di Habasyah, sebagian dari mereka ada yang pulang ke Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan sebagian lagi ada yang tetap tinggal di Habasyah sampai tahun keempat, yaitu saat atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Poin selanjutnya yaitu meneladani kesabaran kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Ada dua hal yang harus kita teladani dalam periode kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Yang pertama yaitu kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar berlaku sabar atas segala sesuatu yang menimpa dirinya. Namun, sabar bukan berarti kita harus diam tanpa usaha. Sabar sesungguhnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil melakukan suatu usaha. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka sabar dalam mempertahankan akidah Islam. Mereka juga sabar dalam menerima kekejaman kafir Quraisy. Namun, mereka juga berusaha untuk menghindari kekejaman dengan cara mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan hijrah ke Habasyah, yaitu pantang putus asa. Demikian pula kita harus meneladani kesabaran kaum muslimin dalam menempuh perjalanan jauh demi mempertahankan akidah. Mereka sabar dan tidak putus asa walaupun harus berjalan di padang pasir yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Mereka yakin bahwa perjalanan mereka akan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan keyakinan itu, mereka akhirnya mendapat suatu kebahagiaan. Raja Habasyah atau yang namanya dengan Raja Negus menerima bahkan melindungi dan mengizinkan mereka tinggal di kerajaan dengan aman dan tentram. Kesimpulannya adalah Raja Negus atau Raja Habasyah menerima kedatangan kaum muslimin dengan senang hati. Bahkan Raja Habasyah melindungi kaum muslimin dari kekejaman kaum Quraisy dengan cara Raja Habasyah itu memulangkan dua utusan kaum Quraisy yang meminta kaum muslimin itu dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, apa sih yang harus diteladani? Yang pertama itu kesabaran kaum muslimin dalam menghadapi kaum Quraisy dan juga ketabahan kaum muslimin dalam melakukan perjalanan untuk mendapatkan kebebasan di Habasyah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anak-anak tetap semangat, rajin belajar. Indonesia membutuhkanmu. Dadah.